Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu. Masih ingatkah Anda dengan Otajin, film horor Indonesia 2017 yang dibintangi Roy Marten dan Nikita Mirzani? Film itu diangkat dari kisah nyata tentang Otajin, yaitu situs di Kabupaten Utara berupa terowongan yang dipercaya masyarakat setempat sebagai pintu menuju Istana Jinwantira. Situs Otajin berlokasi di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, berada di perbatasan antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Di kecamatan tersebut terdapat satu desa yang menarik perhatian, bernama Kotajin. Di tengah persawahan terdapat terowongan atau gua yang dikenal dengan sebutan Gua Jin. Saat memasuki desa tersebut, para pengunjung disambut dengan tulisan "Selamat datang di Kotajin". Papan penunjuk arah tersebut sengaja dibuat untuk memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke situs Gua Jin itu. Secara geografis, Gua Jin hanya sebuah bongkah batu besar dengan gua sempit di dalamnya. Masyarakat sekitar menamakan bongkah batu itu sebagai Otalojin atau Otajin, yang berarti benteng istana para jin. Tak ada yang mengetahui secara pasti mengapa desa itu dinamakan Kotajin. Namun cerita yang beredar di kalangan masyarakat, bangunan berupa bebatuan stalaktit yang tersusun rapi dan terjadi karena proses alam itu dulunya dihuni Raja Jin Pantai Utara. Masyarakat sekitar percaya tempat itu angker. Pada bagian dalam gua terdapat ruangan kecil dan dua akar pohon beringin yang berdiri kokoh. Akar itu menambah kesan mistis pada gua. Tempat lain yang bisa dijumpai di dalam Gua Jin adalah bak penampung air yang terbuat dari bebatuan. Konon penampungan air itu terbentuk secara alami. Di ujung gua, pengunjung bisa menjumpai batu yang mirip dengan singgasana raja yang dipercaya warga bahwa itu tempat duduk Raja Jin. Sebelum menjadi perkampungan, kawasan tersebut sering terdengar suara pengajian dan azan yang diyakini bersumber dari dalam gua. Tidak sembarang masuk di situ, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu yang bisa melihat keberadaan jin di gua ini, tutur Hamdi Una, seorang warga di desa Kotajin. Hamdi juga mengatakan, ada pantangan bagi warga yang ingin masuk ke dalam gua jin. Bagi perempuan yang tengah datang bulan dilarang masuk dan untuk pria dianjurkan untuk tidak memakai pakaian merah dan tidak merokok. Desa Kotajin yang berada di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, memiliki daya tarik serta menyimpan misteri yang cukup dalam. Pasalnya, di desa Kotajin tersebut terdapat gua yang berada di tengah sawah, yang dikenal dengan sebutan Gua Jin. Desa Kotajin menjadi gerbang keluar masuk antar provinsi lantaran berada di perbatasan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menuju ke desa Kotajin, dibutuhkan perjalanan sekitar 2-3 jam dari pusat kota Gorontalo. Secara geografis, Gua Jin yang berada di Kotajin tersebut hanya sebuah bongkah batu besar dengan gua sempit di dalamnya. Masyarakat sekitar Gua Jin menamakan bongkah batu itu sebagai Otalojin atau Otajin, yang berarti benteng istana para jin. Tidak ada masyarakat yang mengetahui lebih jelas dan pasti mengapa desa itu dinamakan Kotajin. Namun, menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat,
gua yang berupa bebatuan stalaktit yang tersusun rapi dan terjadi karena proses alam tersebut, merupakan tempat hunian Raja Jin pantai utara. Untuk masuk ke dalam, cukup menguras tenaga, dikarenakan Gua Jin memiliki lorong gua yang sempit, dan hanya bisa dilalui satu orang sekali masuk. Ketika masuk ke dalam Gua Jin itu, terdapat ruangan kecil dan dua akar pohon beringin yang berdiri kokoh tepat di tengah gua, dan itu yang menambah kesan mistis tersendiri. Selain itu, keunikan lain yang bisa dijumpai di dalam Gua Jin adalah bak penampung air yang terbuat dari bebatuan dan terjadi secara alami. Setelah diketahui secara geologis, bongkahan batu besar yang merupakan dinding dari Gua Jin itu adalah batu gamping atau batu kapur yang mengalami proses pelarutan dan membentuk gua sempit. Cerita misteri tentang keangkeran Gua Jin tidak membuat warga takut dan menjauhi kawasan tersebut, melainkan mereka membuat lapangan olahraga sepak takraw di lingkungan Gua Jin itu. Ridwan Ali, salah satu warga desa Kota Jin mengatakan, Kota Jin sebelum menjadi perkampungan, dahulu kawasan tersebut sering terdengar suara pengajian dan azan yang diyakini bersumber dari gua tersebut. Kata orang tua dulu, Gua Jin itu juga sebagai pintu untuk menuju ke Wantira. Dia mengatakan, Gua Jin pernah dikunjungi salah satu syekh dari Aceh yang membenarkan bahwa memang di gua itu adalah istana para jin Islam. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu yang bisa melihat keberadaan jin di gua ini, tutur Rahmat, seorang warga lainnya di desa Kota Jin. Rahmat mengungkapkan, terdapat pantangan bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam Gua Jin. Salah satunya, menurutnya, larangan masuk bagi perempuan yang tengah menstruasi. Bagi perempuan yang tengah datang bulan dilarang masuk. Dan untuk pria dianjurkan untuk tidak memakai pakaian berwarna merah, ungkapnya. Sebelum masuk, Ridwan Ali menganjurkan pengunjung harus didampingi oleh warga sekitar untuk masuk ke dalam gua tersebut. Hal itu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi, tutupnya. Kota Jin merupakan tumpukan batu yang memiliki goa di dalamnya, atau dalam bahasa setempat disebut Ota Lojin. Ota berarti benteng atau istana, sedangkan Lojin adalah miliknya para jin, sehingga Ota Lojin berarti benteng atau istananya para jin. Farha Daulima dan Hapri Harun dalam bukunya, Mengenal Situs Benda Cagar Budaya di Provinsi Gorontalo, 2007, mengisahkan bahwa perkampungan Kota Jin semula berupa dataran yang menyatu dengan lembah sebuah pegunungan, dan sebagiannya masih berupa lautan. Pada 1800, ketika lautan itu kering, maka hamparan yang dulunya berupa lautan berubah menjadi rawa-rawa yang ditumbuhi semak belukar. Tahun 1850, mulailah berdatangan orang-orang dari luar wilayah untuk membuka ladang dan perkebunan. Kesuburan tanah membuatnya bertambahnya penduduk, sehingga dataran tersebut berubah menjadi sebuah perkampungan. Pada 1868, perkampungan tersebut menjadi satu desa di bawah pemerintahan Raja Andagile, Raja Yahya Ben Gobel. Namun ketika itu namanya bukan desa Kota Jin, melainkan negeri Kota Jin dengan pimpinannya bernama Wanopulu, Walaopulu. Menurut cerita turun-temurun dari masyarakat setempat, penduduk asli di daerah ini berasal dari Ternate yang ikut dengan dua orang putra Raja Ternate, Mosambe dan Sang Dibula yang pergi meninggalkan kerajaan lantaran kecewa karena tidak terpilih menjadi raja. Malahan adiknya yang bungsu, Sanggi Bulawa, yang terpilih dan dinobatkan menjadi Raja Ternate. Hal ini tidak terlepas dari intervensi Belanda kala itu. Ceritanya bermula dari kopiah yang dikirim oleh Belanda kepada Raja Ternate yang sudah tua sebagai penentu siapa di antara ketiga putra raja tersebut yang bakal menjadi raja. Apakah Mosambe, Sang Dibula ataukah Sanggi Bulawa? Siapa yang tepat dengan ukuran kepalanya, dialah yang berhak menjadi raja, menggantikan ayahandanya yang sudah tua. Ternyata kopiah itu tepat ukurannya dengan kepala Sanggi Bulawa, sehingga Sanggi Bulawa dinobatkan menjadi Raja Ternate. Kedua saudaranya, Mosambe dan Sanggi Bula, sangat kecewa.
Lalu, mereka membawa sebagian penduduk kerajaan Ternate yang setia kepada mereka menuju ke Pulau Batang II, sebagian lagi ke Pulau Lembah, Bitung, lalu ke Manado, Bolaang Mangondo, Suawa, Bulango hingga ke Atinggola. Di Atinggola, mereka mulai membuka hutan untuk bercocok tanam, membaur dengan penduduk asli, dan kemudian ada yang menikah dengan penduduk asli di daerah tersebut sehingga kemudian mereka menetap di kota Jin sampai beranak pinak. Secara geologis, bongkahan batu besar yang berada di tengah sawah milik penduduk yang diyakini sebagai istana Jin, terbentuk oleh alam secara alamiah. Batu kars, batu kapur, mengalami pelarutan dengan terbentuknya goa-goa kecil pasca muncul di daratan usai lautan kering. Namun bagi mereka yang masih kental dengan kepercayaan animisme, mereka mengandalkan tumpukan batu yang dihuni oleh jin tersebut dapat menyembuhkan orang yang sakit, dan sekaligus melindungi mereka dari jin-jin pembawa penyakit. Maka mereka tak segan-segan meletakkan sesaji, sajen, di depan goa sebelum beraktivitas. Otalo Jin berada di pinggir jalan Trans Sulawesi sekitar 500 meter, terlihat tumpukan batu yang berdiri kokoh di tengah sawah, dan di tengahnya terdapat mulut goa sebagai pintu masuk. Di dalam ruangan situs purbakala Otalo Jin ini terdapat 9 kamar yang terbuat dari batu alam dan sepasang meja kursi yang terbuat dari bebatuan yang bahannya berupa stalagmit dan stalagmit. Melalui jalan masuk dalam goa tersebut terdapat hamparan bersih, yang konon merupakan tempat para jin tersebut berzikir. Ketika syiar Islam berkembang di daerah tersebut sekitar tahun 1880, goa ini pernah menjadi tempat berkhalwat bagi para penyebar agama Islam. Itulah sebabnya bagi yang memiliki indera keenam, dapat mendengar lantunan zikir. Pernah ada kunjungan dari sekolahan dalam rangka wisata, anggota rombongan siswa masuk ke dalam goa ini. Ketika mereka keluar, salah seorang temannya tertinggal di dalam. Ketika dicari di dalam goa tersebut, ternyata ia masih khusyuk berzikir di atas batu altar tersebut. Menurut siswa tersebut, ia tidak sendirian di dalam goa, namun banyak para syekh yang bersorban putih dan hijau juga khusyuk berzikir. Salah seorang dari mereka lalu mengajak siswa tersebut duduk bersama mereka untuk melantunkan zikir. Kota Jin akan sangat meriah jika dikunjungi pada hari Rabu di akhir bulan Safar, karena seluruh penduduk desa Kota Jin dan masyarakat Atinggola pada umumnya akan melakukan ritual mandi Safar di Sungai Yandagile yang menjadi batas antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara. Menurut kepercayaan setempat, hari Rabu di akhir bulan Safar adalah hari naas yang harus dibersihkan dengan cara mandi di sungai. Akses ke lokasi situs Otajin yang terletak di Desa Kotajin, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dan berada di tepi jalan menuju Pantai Minanga, berjarak lebih kurang 90 km ke arah timur laut dari ibu kota Provinsi Gorontalo dan lebih kurang 70 km dari Bandar Udara Jalaluddin. Dapat ditempuh dengan memakan waktu lebih kurang 2 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Akses dapat ditempuh juga dengan menggunakan jasa angkutan hotel dan angkutan umum, mikrolet, dengan rute Gorontalo, Atinggola dengan biaya Rp 20.000 per orang.